Insya Allah tanggal 22 Desember kita ada Run for Humanity. Jadi kita lari untuk kemanusiaan, pendidikan dan juga kesehatan di Indonesia. Mbak Dini mungkin boleh dijelaskan hari ini dijelaskannya musyawarah seperti apa dan ada apa? Ini sebenarnya bukan musyawarah, tapi nama eventnya Harmony Fest tahun kedua, organized by Radea, dan memang biasa kita selalu bikin kegiatan ini di masjid. Selain itu juga bukan ada kajian-kajian aja, tapi ada talk show-nya juga gitu. Rangkaian seperti apa sih di tahun yang kedua ini? Hampir sama sih, hampir sama kayak tahun sebelumnya, kajian terus ada talk show entrepreneur. Iya sih, dua orang nanti entrepreneur, terus Mas Dimas untuk membicarakan soal kegiatan kita yang insya Allah bulan depan, Run for Humanity juga. Jadi memang semua event yang kedepannya akan dijalanin ya kita sounding juga di event hari ini. Ke depan mungkin akan ada event apa mungkin lagi? Insya Allah tanggal 22 Desember kita ada Run for Humanity. Jadi kita lari untuk kemanusiaan, pendidikan dan juga kesehatan di Indonesia gitu. Ini benar-benar kompak suami istri menjalani sebuah strategi kardio juga. Sengaja nanti partnernya ya harus hidup sendiri gitu gimana? Sebenarnya ya semuanya berjalan gitu aja kayaknya sih ya Mbak. Nggak pernah terpikirkan akan kayak gini gitu kan. Tapi memang udah dikasih jalannya kayak gini gitu kan. Ya udah kita jalanin aja gitu. Atau juga kita menikmati apa yang kita lagi jalanin gitu kan. Karena menurut kita berdua segala sesuatu yang kita suka pasti akan ringan aja dikerjain ya gitu, daripada kita ngelakuin sesuatu yang kita nggak suka pasti akan jadi beban gitu. Jadi kan megang banyak kerjaan juga nanti kan akan ada acara lagi juga. Ini ada part-partnya pasti atau membedakan dulu sih tugas suami yang mana istri Em, Tugasnya sebenarnya aku kayak misalnya kayak Radiah gitu ya. Ini kan kita udah jalan dari pas pandemi udah 3 tahun kalau nggak salah ya. Radiah ini kan udah jalan 3 tahun. Aku pengen bikin ini gitu kan, selalu bilang sama Mas Dimas. Tapi yang pusing dia lagi gitu. Karena produksinya pasti dia yang ngurusin. Sponsor juga pasti kan tuh bukan hal yang gampang ya untuk cari sponsor gitu. Ya udah aku mah maunya tapi Mas Dimas yang gitu. Aku maunya tapi dia yang jalanin. Cuma beberapa event kayak misalnya si Run for Humanity itu memang murni dari Mas Dimas karena dia seneng lari kan gitu. Jadi ya udah, kayaknya kalau misalnya kita bikin sesuatu yang tadi aku bilang, apa yang kita suka pasti semangat banget dijalaninnya. iya beberapa kali sebenarnya udah terakhir dengan Mas Dimas lari gitu katanya memang sedang menularkan ke istri dengan kesibukan olahraga Mbak Dini sudah tertular kah? Yang pasti nggak 42 kilo juga sih gitu. Kalau dia kan memang maraton, kalau aku nggak lah, nggak sampai segitunya juga gitu. Karena olahraga menurut aku kalau lari yang sebentar aja aku nggak suka karena nggak ada temen, apalagi yang 42 kilo akhirnya Mas Dimas sendiri, aku sendiri gitu kan, apa sih gitu, aku nggak mau gitu ya. Jadi ya normal-normal aja lah, yang 5 kilo kayak gitu-gitu aja gitu. Tapi masih dengan olahraga juga masih karena kan suami olahraga banget nih. Ya olahraga sih wajib ya menurut aku gitu kan, karena memang di tengah kesibukan ibaratnya gitu kan, jadi memang uh, lifestyle-nya benar-benar harus dibangun dari sedini mungkin ibaratnya gitu kan. Jadi ya olahraganya, pola makannya juga, pola istirahatnya, semuanya. Tapi menjaga juga masih karena kan mas juga suami kan biasanya kan udah pola makan atau apa sih istri atau pada saat dia olahraga dia udah ngerti yang bisa sendiri. Aku tahu apa yang dia suka sih, tepatnya lebih kayak gitu. Biarpun sebenarnya kalau yang ibaratnya kayak sweet tooth gitu kan, yang suka manis banget tuh sebenarnya Mas Dimas banget gitu. Dia tuh masih suka makan makanan kayak gitu. Makanya dia olahraganya juga gila-gilaan gitu kan. Ya udah, ya kita saling mengingatkan lah. Cuma kalau aku memang bisa dibilang
hampir jarang banget kita jajan sembarangan gitu. Jadi benar-benar kalau misalnya mau jajan, kita harus tahu nih tempatnya di mana, kayak gitu-gitu. Kalian ini kan ini memang hampir setiap hari selalu melakukan sama aktivitas bareng. Hmm. Ada gesekan juga nggak sih atau beda pendapat kayak gitu? Rumah tangga pasti perbedaan pasti ada gitu kan, tapi gimana caranya kita bisa ngejalanin itu, gimana caranya kita tetap bisa menjaga itu jangan sampai keluar gitu. Karena dari awal kita menikah ibaratnya kita punya kayak perjanjian gitu. Kalau misalnya kita lagi ada masalah, kita nggak boleh menceritakan ini ke orang gitu kan. Karena satu, takutnya bukan masalahnya selesai malah bisa nambah masalah baru. Kalau kita ada masalah nggak boleh keluar dari kamar gitu. Jadi ya udah kita keep aja gitu. Kalaupun memang perbedaan itu hal biasa ya menurut aku. Ya kalau misalnya nggak ada perbedaan ya menurut aku ya flat aja gitu kan. Kalian ngadepinnya mungkin gimana sih tadi? Karena rumah tangganya menjadi gitu. Menghadapinya kalau kita berdua lebih ke belajar sih ya Mbak. Karena memang kita di saat kita belajar, kita datang kajian ilmu gitu, kita udah tahu nih kewajiban istri apa, kewajiban suami apa yang harus dilakuin, apa yang enggak, segala macamnya kayak gitu-gitu. Ya insya Allah dengan kayak gitu, ya yang pasti sih kita juga selalu minta doa pertolongan dari Allah pastinya kan. Ya dengan harapan ikhtiar kita dengan belajar, kita berusaha untuk supaya rumah tangga kita juga baik-baik aja gitu kan. Kalaupun memang di saat ada masalah kita nggak tahu mesti kemana, ya kita pasti cari orang yang tepat, yang benar-benar bisa kasih nasihat yang untuk kita berdua gitu. Ini juga kan menjadi couple goals di pandangan dari ibu. Waduh. Dan ini juga menular untuk pasangan-pasangan lainnya. Memang sengaja kan membuat itu biar Geng, geng. ada namanya nggak boleh? Nggak ada. Ya, kan katanya kalau misalnya kita berteman sama tukang minyak wangi, kita akan ketularan wanginya, ya kan gitu. Jadi ya sekarang kita berusaha mencari banyak teman-teman yang memang ibaratnya satu frekuensi, yang bisa saling support satu sama lain gitu kan. Nggak ada yang negatifnya gitu. Negatifnya dalam arti kata nggak nggak nusuk dari belakang gitu ya. Karena kayak manusiawi kalau perempuan itu kalau ada yang sensitif sedikit pasti kan jadi bahan omongan apa segala macam gitu. Jadi memang lebih memfilter kali ya. Kalau aku sih merasa setelah nikah teman-teman aku terfilter. Dan setelah memang udah banyak ngelakuin kegiatan kayak kajian ini pasti terfilter gitu. Banyak temen, banyak alhamdulillah gitu. Tapi yang intens itu nggak sebanyak itu gitu. Ini memang bikin geng pasangan-pasangan ini juga yang komen, banyak juga yang follow, banyak yang support positif dari geng ini gitu. Nggak bikin sih sebenarnya karena kebersamaan kita aja yang memang bisa dibilang seminggu sekali pasti bareng gitu. Ya udah. Kemarin masih berbeda. Ih ada deh. Seru ya. Itu memang diinisiasi oleh Mbak Dini dan Mas. Kemarin memang kita cewek-cewek gitu, kita cewek-cewek ya kita kan ngelihat nih suami-suami ini kayak butuh liburan gitu kan kasihan ya suami-suami itu kan sebenarnya lebih capek mikirin pekerjaan, mungkin kalau istri-istri capek juga sebenarnya kan mikirin lebih banyak, malah kalau misalnya dibilang istri pekerjaannya lebih banyak perempuan dibanding laki-laki. Kalau laki-laki kan cuma keluar rumah, kerja, pulang. Kalau perempuan kan beres-beres rumah, ngurus anak, masak, bla segala macam gitu. Jadi kayak kita butuh waktu gitu untuk ibaratnya ya quality time lah. Pacaran lagi gitu. Iya. Gimana Mbak Dini? Puncak gitu ya? Enggak. Jauh lah itu pokoknya enggak jauh. Berarti next akan ada agenda-agenda selanjutnya nggak sih? Enggak sih, belum kepikiran. Gitu karena masih banyak event yang mesti. Desember ada event, Januari aku ada event, Februari aku ada event, jadi lagi bener-bener tight banget gitu, apalagi mau puasa kan gitu, jadi bener-bener kita padetin banget nih 3 bulan sebelum Ramadan. Tapi
tapi menjadi contoh juga ngasih buat teman-teman lain juga, atau mungkin teman-teman lainnya juga sukanya kalau nanya rumah tangga pasti ke Mbak Dini gitu. Iya sih. Rata-rata teman-teman memang suka curhatnya sama aku gitu. Ya bukan masalah rumah tangga aja gitu. Gimana Mbak Dini? Jadi beban sendiri nggak sih? Karena kan mungkin menjadi contoh, kadang kan kita menjadi contoh juga kita harus terus tetap harus tampil sempurna atau gimana gitu. Enggak gitu juga. Pertama kan memang aku kuliahnya kan dulu psikologi, ya kan. Jadi aku tuh terbiasa dengan curhatan orang-orang gitu kan. Ya udah, terus kalau misalnya untuk jadikan beban segala macem, kita berdua nggak pernah diminta untuk dijadikan contoh gitu, karena nggak, jangan kita gitu kan, ada ibarat ada Rasulullah sama Siti Khadijah, ada Rasulullah sama Aisyah, kayaknya mereka lebih pantas dijadikan panutan dibanding kita berdua gitu. Kita mah jauh, apalah orang berantem juga masih ada gitu kan. Ya Rasulullah juga ada bumbu-bumbunya gitu kan, tapi ya gak pernah berharap untuk mereka menjadikan kita sebagai ibaratnya role models untuk itu gitu. Cuma kalaupun memang dijadikan contoh, ya ambil yang baik-baiknya, yang jelek-jeleknya jangan diambil gitu. Oke, Masya Allah. Udah tadi.